Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Den Bagus. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengelola hasil ujian pada Google Form. Ya. Yang pertama, silakan buat folder di Google Drive. Ya. Caranya seperti ini, kemudian pilih folder baru dan silakan ganti dengan nama folder baru. Ya, contohnya di sini adalah ujian semester ganjil. Setelah itu kita buka folder tersebut dan tambahkan satu folder lagi. Jadi membuat folder di dalam folder, ya, caranya sama, klik baru kemudian folder baru, ya, silakan diganti dengan nama file hasil ujian, ya, contohnya seperti ini. Setelah itu silakan dibuat Google Form, ya, soal ujian, ya, dan buatkan hasil jawaban siswa. Jika ini sudah selesai, di sini sudah ada contoh hasil jawaban siswa. Ya. Baru ada data satu jawaban siswa. Nah, kita akan mengelola hasil ujian ini di mana biasanya yang muncul hanya skor. Ya. Nah, kita akan tambahkan sebuah nilai, yaitu jawaban salah berapa, jawaban benar berapa, dan nilai dari skor yang diperoleh siswa. Kalau biasanya di pengaturan Google Form-nya itu peserta didik hanya bisa melihat, akan tetapi nanti di spreadsheet ini setelah muncul berapa nilai benar, berapa nilai salahnya, dan berapa nilai akhirnya, itu nanti kita akan integrasikan ke dalam sebuah add-on yang nantinya akan menghasilkan sebuah file atau dokumen yang bisa dikembalikan ke peserta didik. Jadi hasil ujian nantinya peserta didik juga akan memperoleh file dokumennya. Baik, kita langsung saja. Yang pertama adalah menambahkan tanggal, ya, menambahkan tanggal yang sumber datanya dari timestamp. Jadi di sebelah kanan timestamp kita bisa tambahkan satu kolom. Caranya klik kolom B, kemudian klik kanan, ya, bisa sisipkan satu kolom di kiri. Ya. Nah, di sini kita akan isi tanggal yang nantinya tanggal tersebut secara otomatis akan muncul di setiap hasil jawaban peserta didik berupa file dokumen. Iya, jadi nanti akan muncul secara otomatis di sini. Ya. Bagaimana caranya? Kita akan menggunakan fungsi reformula. Ya. Di sini sudah ada rumusnya.
Jadi untuk rumus nanti bisa dilihat di deskripsi. Ya, ini saya salin saja langsung ke spreadsheetnya. Ya, tambahkan di sini. Ya, jadi kita menggunakan fungsi array formula if row A1, maksudnya adalah kolom A baris ke-1, kemudian ada tanggal, yaitu nanti berupa nama filenya di baris pertama di kolom B, ya, dan teksnya itu berupa tanggal, format tanggal. Jika sudah, kita tekan enter. Nah, otomatis ini akan muncul, dan ini akan muncul tanggal berikutnya jika ada jawaban siswa berikutnya, ya. Seperti itu. Kemudian kita menambahkan rumus jumlah benar, jumlah salah, dan nilai. Caranya bagaimana? Kita tambahkan kolom di sebelah kolom skor, ya. Caranya kita klik kolom D, kolom E, dan kolom F. Kemudian kita klik kanan. Ya, sisipkan 3 kolom di kiri. Nah, sini ya. Oke. Yang pertama kita akan mengisi kolom E, yaitu mencari nilai jumlah salah dari jawaban siswa. Nah, sudah ada rumusnya, jadi kita tinggal salin saja ya, jumlah salahnya ya, ini kita copy ya. Jadi tetap menggunakan array formula. Jika baris C2 sampai C, maksudnya adalah kolom C yaitu skor, ya. C2 yaitu nilai skornya, sampai C artinya tidak ada batasan sampai baris keberapa nantinya. Kemudian nama kolomnya adalah jumlah salah. F is blank, jika data tersebut kosong maka nilainya kosong, artinya tidak ada. Dan value-nya atau nilainya adalah jumlah skor dikurangi ya, hasil skornya ya. Jadi jumlah skornya ada 30 dikurangi dengan berapa jumlah skor yang diperoleh oleh siswa, seperti itu. Setelah itu kita tekan enter ya, maka akan muncul jumlah salahnya 12 dari 30 ya. Yang berikut kita isi jumlah benar. Nah, jumlah benar sudah ada rumusnya. Ini kita tinggal salin saja. Kita letakkan di sini, kita paste. Ya, jadi masih sama untuk rumusnya. Bedanya di nilainya. Ini diperoleh dari jumlah skor akhir ya. Yaitu jumlah skornya dari 30 soal, yaitu 30 dikurangi dengan kolom E1E. E1E itu yaitu jumlah nilai yang salah tadi. Jadi 30 dikurangi dengan jumlah salah. Ya, kita enter. Maka akan muncul nilainya ya. Berikut yang terakhir adalah nilai. Nah, berapa sih nilai yang diperoleh peserta didik? Nah, di sini sudah ada rumusnya, kita salin saja. Ya. Ya, jadi nilai ini diperoleh dari jumlah benar dibahagi 30 dikali 100. Ya. Kita tekan enter. Ya, maka nilainya adalah 60. Jadi jika peserta didik itu memperoleh jumlah benarnya 18, maka nilainya adalah 60. Ya.
Jadi seperti itu bagaimana mengelola hasil ujian pada Google Form. Ya, kita bisa menentukan berapa jumlah benar, jumlah salah, dan nilai. Ya. Nah, jika ini sudah selesai dibuat, yang nantinya nilai-nilai ini akan secara otomatis muncul jika ada jawaban siswa yang muncul di spreadsheet. Jadi kalau sudah ada siswa yang menjawab soal, otomatis akan muncul di sini, dan jumlah nilai benar, jumlah nilai salah, dan nilainya itu akan muncul di sini secara otomatis. Jadi tidak perlu dibuat satu persatu. Ya. Nah, nantinya hasil dari spreadsheet ini ya kita akan integrasikan ke dalam ya sebuah file dokumen yang hasil akhirnya adalah seperti ini. Ya. Jadi dia akan muncul nanti di folder hasil ujian yang kita sudah buat foldernya. Ya. Jadi kalau misalnya ada 200 siswa yang menjawab soal, maka nanti akan ada 200 folder dokumen hasil jawaban siswa yang muncul di sini secara otomatis. Ya, ada namanya masing-masing. Jadi nanti ini bisa dibagikan ke peserta didik. Ya, jadi link foldernya nanti kita bisa berikan ke peserta didik sehingga mereka bisa mendownload. Ya, sehingga nanti mereka memiliki file dokumen ya berupa hasil jawaban peserta didik. Nah, di sini nanti ya dari hasil pengelolaan spreadsheet ini akan menghasilkan sebuah file dokumen seperti ini. Ya. Jadi akan muncul secara otomatis nanti namanya, kelasnya, kemudian jawaban siswa. Ya. Ini otomatis akan muncul. Ya. Nah, kemudian di sini akan muncul berapa jumlah benarnya, berapa jumlah salahnya, dan berapa nilainya. Ya, ini berdasarkan data dari sini. Kemudian di sini juga ada tanggalnya yang juga otomatis akan muncul. Ya. Nah, untuk formatnya bagaimana membuat dokumen seperti ini ada nanti saya tambahkan di deskripsi. Ya, untuk fungsi array bagaimana dan apa itu fungsi array formula bisa dilihat di support Google. Ya, apa itu array formula dan seterusnya. Ya, di sini sudah ada penjelasannya. Ya. Nah, untuk membuat file dokumen seperti ini nanti kita akan buat pada video berikutnya. Jadi stay terus di channel Dan Bagus. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.